Perkenalkan, saya Vincent Serena Citro dengan NIM 2309116080. Pada video ini, saya akan melakukan praktek 3 materi melalui DVWA, yaitu JavaScript Attack, lalu dilanjutkan dengan comment injection, dan juga materi yang paling saya kuasai adalah SQL injection. Jadi kita akan mulai dulu dari JavaScript Attack. Jadi JavaScript Attack ini merupakan jenis serangan yang memanfaatkan kemampuan script pada sisi klien untuk melakukan manipulasi pada aplikasi. Ini salah satu bentuk umum dari serangannya ini adalah cross-site scripting atau XSS, di mana penyerang atau hackernya akan menyisipkan kode JavaScript yang berbahaya ke dalam halaman web yang akan dieksekusi. Jadi kita akan coba saja dari level yang low dulu. Jadi pada level low ini kita diminta untuk memasukkan kata sukses pada kolom ini. Kita coba dulu, lalu kita tekan submit, lalu dia akan mengeluarkan invalid token ya. Jadi caranya ini, di sini kita isi dulu word sukses, lalu kemudian kita lakukan inspect ke arah konsol. Di sini saya sudah siapkan. Ini adalah function yang akan kita panggil. Kalau yang di level low ini kita akan memanggil function generate token. Lalu kita submit, dan setelah itu kita berhasil. Lalu kemudian kita akan coba lanjutkan ke yang level medium. Jadi pada JavaScript Attack level medium ini sudah diterapkan mekanisme token berbasis JavaScript agar tidak diinjek lagi dari usernya langsung. Pada source JavaScript-nya ini menggunakan manipulasi token dengan teknik pembalikan string atau reverse string dengan penyimpanan karakter tertentu. Seperti yang ada ini fungsi do something yang membalikan urutan karakter input. Jadinya yang dapat kita lakukan di sini ini tetap sama aja, kita isi sukses dulu, lalu kita ke console log lewat inspect console, baru di sini kita tulis functionnya something yang XX ini langsung kita enter aja, baru kita pencet submit. Oke, selesai, berhasil. Di sini uji coba kita telah berhasil. Lalu selanjutnya adalah materi comment injection. Jadi comment injection ini merupakan salah satu teknik serangan di mana user ini bisa melakukan eksekusi perintah-perintah sistem operasi seperti Windows atau Linux, tapi melalui website. Contohnya seperti kita memasukkan perintah-perintah atau komen-komen yang ada dalam Windows tuh di sini melalui text box di sini. Jadi celah ini biasanya terjadi karena pada suatu website itu tidak memberikan filter pada input yang dilakukan oleh user. Jadi kita coba saja pada level low ini kita diminta untuk melakukan ping sebuah device. Kita coba saja. Baiklah, ini dia bisa kan kita melakukan ping. Baru selanjutnya kita menggunakan ini
dan net user. Ini karena tidak difilter yang tadi tanda dandannya itu, jadi kita bisa menggunakan komen net user ya, di sini bisa terlihat. Lalu kita lanjutkan ke level medium. Jadi di level medium ini kita sudah nggak bisa lagi menggunakan ini dan yang ini, tapi untuk itu dapat kita ganti dengan pipeline seperti ini. Oke, jadinya dia terlihat seperti ini ya. Lalu kita lanjutkan saja ke level high. Jadi untuk di level high ini kita sudah tidak bisa lagi menggunakan tadi yang dandan itu, logo dandannya, karena pada level high sudah dilengkapi dengan mekanisme filter input. Dia menggunakan metode blacklist yang lebih ketat lagi daripada yang level medium tadi. Filter ini dia itu menghapus karakter-karakter yang berbahaya yang banyak digunakan dalam serangan comment injection, seperti yang tadi dandan, titik koma, semikolon, pipeline. Lalu pada level high ini juga menggunakan fungsi trim. Jadi fungsi itu digunakan untuk menghapus spasi yang tidak diperlukan di awal dan di akhir input. Jadinya untuk melakukan comment injection pada level ini kita masih bisa menggunakan payload yang sama dengan level medium, cuma kita hapus spasi antara pipe-nya dengan comment-nya. Oke, di sini sudah berhasil keluar. Jadi baiklah, selanjutnya adalah SQL injection. Ini merupakan materi yang paling saya kuasai. Jadi SQL injection ini merupakan sebuah teknik serangan untuk mengeksploitasi web melalui celah keamanan yang ada di bagian SQL. Jadi biasanya teknik ini banyak digunakan orang untuk melakukan bypass pada form login dengan menuliskan query SQL-nya langsung di text field-nya ya. Jadi ini kita coba dulu. Ini yang pertama saya coba ini levelnya low. Jadi di level low ini kita diminta untuk memasukkan user ID-nya. Kita coba saja. Kita misalnya memasuk user ID 1. Jadi di sini bisa terlihat dia langsung keluar ID 1 ini dengan first name-nya admin, sure name-nya juga admin. Lalu kita coba saja, ini adalah query-nya yang sudah saya siapkan. Kita pertama coba yang 1 sama dengan 1 dulu ini. Jadi query or 1 sama dengan 1 ini dia akan selalu bernilai true. Sehingga jadinya kita bisa langsung menampilkan ID dan semua penggunanya ya yang ada di dalam basis datanya. Jadi ini langsung saja karena kita sudah menggunakan tadi query or 1 sama dengan 1 ini. Jadi dia langsung menampilkan semua penggunanya yang ada di basis datanya. Lalu kita lanjutkan lagi serangannya dengan ini nih. Query union select table name ini kita gunakan untuk menampilkan tabel-tabel yang ada di dalam basis datanya. Jadi ini ada banyak sekali tabelnya. Lalu kita lanjutkan saja
serangannya ke union select yang columns name ini. Jadi di sini itu query ini gunanya untuk menampilkan kolom-kolom dari tabel pengguna ya. Jadi kita langsung coba saja. Di sini sudah terlihat. Lalu kita lanjutkan lagi serangan yang terakhirnya ini, union select user password from users ini. Jadi kita akan mengakses nama user dan password menggunakan query tersebut. Jadi langsung saja kita coba. Oke, baiklah, ini sudah berhasil ya. Kita sudah mengakses. Baru selanjutnya kita lanjutkan aja ke level yang medium. Oke, selanjutnya ada yang level mediumnya. Jadi di level medium ini dia sudah melakukan filter ya, menggunakan fungsi function mysqli _trail_escape string. Jadi dia tuh sudah ngeblok karakter yang berbahaya seperti tanda kutip itu. Jadi kita nggak bisa pakai tanda petik lagi gitu kan. Lalu yang berbeda juga dari yang level low, di level medium ini dia sudah tidak menggunakan text field lagi, tapi dia menggunakan select box drop down begini. Jadi kita nggak bisa menuliskan script SQL kita, query SQL kita. Jadi ini cara kerjanya, kita milih dulu user, misalnya user ID-nya 5. Nah, ini dia akan keluar. Jadi yang dapat kita lakukan di sini itu misalnya kita pilih dulu kita mau ID yang kelima, baru kita lakukan inspect. Setelah itu kita pilih di elemen, kita pilih yang bagian select box-nya. Nah, baru di sini kita masukkan query SQL kita karena kita tadi memilih user ID 5, jadi di value-nya sama dengan 5 ini kita ganti dengan query kita. Ini query-nya. Karena tadi kan yang di sebelumnya di level low kita bisa menggunakan tanda petik, di sini kita tidak bisa. Jadi di sini kita masukkan di value-nya. Jadi karena nggak bisa pakai tanda petik, jadi kita masukin 1. Lalu kita coba aja, kita submit. Jadi di sini sudah terbypass ya. Jadi di sini kita bisa melihat semua username dan passwordnya. Jadi selanjutnya kita lanjutkan ke yang level high. Jadi level selanjutnya kita coba yang level high. Ini yang query SQL injection. Jadi di yang level high ini kalau kita mau memasukkan ID-nya itu kita memencet link di sini, kita klik. Jadi untuk melakukan serangan SQL injection-nya kita bisa memasukkan query seperti ini. Lalu kita submit aja. Dan di sini langsung terlihat ya. Kita sudah dapat melihat username dan passwordnya. Jadi mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, dan terima kasih.